Begini cara gratis untuk mengecek SEO blogger menggunakan Ubersuggest, tanpa harus daftar atau buat account. Masukkan alamat blog atau website kita di sini. Untuk alamat channel YouTube tidak bisa, karena URL channel itu bukan sebuah domain yang dibaca oleh Ubersuggest, tetap sebagai domain YouTube. Oke, sekarang klik tombol ini. Kemudian ingat, untuk versi gratis ini, hingga video ini saya buat, jatah kita untuk mencoba hanya 3 query dalam 1 hari. Baik jika yang kita input berupa URL maupun kata kunci. Jika sudah sampai 3 kali, lalu kita ingin mencoba lagi, kita harus menunggu 24 jam kemudian. Oke, sekarang source. Sekarang Ubersuggest sedang men-scan isi perut blog atau website kita. Lamanya tergantung seberapa banyak jumlah halaman atau artikel di blog kita. Sebagai contoh, inilah SEO summary dari blog saya. Skor SEO on page-nya ini, nilainya 92. Skor tertinggi adalah 100. Karena itulah labelnya great, artinya sangat bagus. Ini artinya jumlah halaman blog kita yang berhasil dirayapi Ubersuggest versi gratis ini. Jika jumlah artikel blog kita lebih dari 150, lalu kita ingin tahu gimana status SEO-nya, maka kita harus menggunakan versi berbayarnya. Dari 150 halaman blog saya yang dirayapi Ubersuggest, tak ada masalah yang ditemukan. Tak ada redirect yang dilarang, tak ada link yang error, dan tak ada halaman yang memblokir perayapa robot search engine. Tapi di sisi lain, dari 150 halaman ini, ada 18 halaman yang kurang optimal SEO-nya. 9 halaman jumlah kata dalam artikelnya sangat sedikit. Sebanyak 2 artikel tak ada meta description-nya. Dan sebanyak 4 artikel, judulnya terlalu pendek. Untuk melihat detail masing-masingnya, kita tinggal klik di sini. Inilah link artikel-artikel yang dinilai Ubersuggest, yang jumlah katanya belum optimal. Selanjutnya kita tinggal edit artikel ini dengan memperpanjang artikelnya, agar performa SEO-nya jadi naik. Begitulah seterusnya. Selanjutnya kita juga bisa lihat beberapa bagian dari SEO on page blog kita di sini. Pada contoh ini, Ubersuggest menilai tak ada yang bermasalah pada blog saya dengan setiap bagian ini. Bahkan nilainya tinggi. Ini artinya apakah blog kita sudah punya file sitemap atau belum. Sedang SSL ini artinya apakah protokol URL yang kita gunakan sudah kategori aman untuk diakses. Apakah sudah menggunakan HTTPS atau belum. Ini artinya apakah ada duplikat meta tag pada postingan blog kita. Sedang yang ini, duplikat title tag. Ini artinya, apakah blog kita sudah menggunakan file robot text atau belum, untuk mencegah agar bot search engine tidak merayapi halaman tertentu yang Anda ingin larang. Selanjutnya kita juga bisa lihat, berapa nilai kecepatan loading blog kita. Ini artinya loading homepage atau halaman depan blog kita. Ini nilainya bagus. Hanya dibutuhkan 2,18 detik untuk membuka halaman home. Jika lebih dari 2,5 detik berarti sudah kategori lambat. Ini artinya respon setiap pengunjung melakukan aktivitas pada mouse dan keyboardnya halaman blog kita. Misalnya klik, scroll, dan seterusnya. Jika lebih dari 100 milidetik, berarti sudah kategori lambat. Sedang ini artinya, sejauh mana visualisasi dari tata letak blog kita pas dengan lebar halamannya. Jika ada bagian yang melampaui itu, maka nilainya jadi rendah. Semua ini adalah laporan performa loading blog kita jika dibuka melalui perangkat desktop. Jika kita juga ingin tahu bagaimana loading blog kita di HP, tinggal lihat di sini.
Kemudian jumlah rata-rata visitor blog ini dari Source Engine per bulan adalah ini. Ini adalah grafik fluktuasi pengunjung blog ini dari Source Engine selama 4 bulan terakhir. Untuk melihat lebih dari 4 bulan yang lalu, kita harus menggunakan Ubersuggest versi premium. Kemudian ini adalah jumlah kata kunci per bulan yang menyebabkan pengunjung kesasar ke blog ini dari Source Engine. Diagram fluktuasinya selama 4 bulan terakhir adalah ini. Warna hijau artinya volume kata kunci blog ini yang berhasil menduduki ranking 1-3 di SRP Source Engine, khususnya Google. Warna kuning berarti di ranking 4-10 dan begitulah seterusnya. Ini adalah postingan-postingan populer di blog ini. Ini rata-rata views per bulan dan ini jumlah backlink terhadap postingan tersebut. Jika ingin tahu kata kunci apa yang membuat orang jadi kesasar ke tulisan ini, kita bisa lihat di sini. Inilah beberapa kata kunci yang membawa visitor ke tulisan tersebut. Volume ini artinya rata-rata jumlah orang yang menggunakan kata kunci ini di penelusuran Google. Sedang ini adalah posisi tulisan tadi di SRP Google ketika orang mengetik kata kunci ini. Lalu jumlah yang mengklik adalah ini. Kemudian ini tingkat kesulitan semua kata kunci itu dalam persaingan. Begitulah seterusnya. Untuk melihat lebih banyak lagi, kita harus menggunakan Ubersuggest versi premium. Kemudian ini artinya total jumlah kata kunci blog ini yang sudah dapat ranking, khususnya di SRP Google. Terakhir, ini adalah total jumlah backlink yang sudah dimiliki oleh blog saya ini. Ini adalah skor domain authority-nya. Dalam analisa Moz, ini artinya tingkat reputasi domain blog saya di mata mesin pencari, khususnya Google, yang dinilai berdasarkan seberapa banyak jumlah backlink berkualitas yang didapatkan. Referring domain ini artinya jumlah URL domain yang melink ke blog saya. Sedang backlink ini adalah jumlah total semua link yang mengarah ke blog saya, baik link internal maupun link eksternal, baik link home maupun link halaman postingan, baik link do follow maupun no follow, baik yang berkualitas maupun yang tidak. Ini adalah grafik fluktuasi pertumbuhan jumlah backlink yang didapatkan blog saya dari waktu ke waktu selama 2 tahun terakhir. Ini adalah fluktuasi jumlah link yang sudah expire dan link baru yang didapat dari waktu ke waktu. Ini adalah diagram fluktuasi jumlah link yang didapat berdasarkan skor domain authority dari blog atau situs yang memasang link ke blog saya dari waktu ke waktu. Lalu dengan anchor text apa mereka semua menyisipkan link ke blog saya? Nah, ini daftar anchor text-nya. Dan inilah daftar semua link itu. Ini link sumbernya, dan ini halaman blog kita yang dituju oleh link tersebut. Ini adalah skor domain authority dari masing-masing situs yang memberi link tersebut. Dan ini skor page authority halaman perujuknya. Ini anchor text yang digunakan masing-masing link tersebut. Ini tanggal link itu dipasang atau diklik. Dan ini tanggal terkini link itu ditayang atau diklik. Jika kita ingin telusuri secara real, bisa diklik di sini.